Kalau sekarang dibaca tuh kalau sudah tarhim berarti biasanya ada yang baca Quran dulu, nanti kalau sudah tarhim bertanda sudah imsak. Dan sekali lagi berkembangnya juga tidak di Solo, hanya di Solo itu tempat yang agak maju yang ada untuk rekaman. Ya. Jadi nggak dibuat bid'ah mana kira-kira, yang yasinan asli sama yang yasin pakai kaset ini. Ya. Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan isinya sholawat dan menceritakan di dalamnya tentang Isra Mi'raj. Padahal sholat itu oleh-olehnya Rasulullah waktu Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa hizbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membaca tarhim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin, ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaik ya nasiral huda, ya man asra bikal muhaiminu lailan nil tamanil tawal anamuniyam wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida alaika salam sallallahu alaik wa ala alika wa ashabika ajma'in. Itu namanya tarhim. Siapa yang memberi nama itu? Kiai-kiai, ulama-ulama terdahulu. Jadi yang mencetuskan nama ini tarhim bagi orang-orang Indonesia ialah kiai-kiai sepuh NU. Jadi tarhim ini sendiri bahasa Arab, ya, dari kata-kata rohama yurahhimu tarhiman, sama dengan tadi rottaba yurattibu tartiban, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Rohama dari kata-kata rohmat, dari kata-kata rohimah, ya, artinya sayang, rahmat. Jadi rohimah itu sayang,
yarhamu itu menyayangi, rohama memberikan rasa kasih sayang. Jadi at-tarhim itu tanda sayang. Ini sore cinta. Kalau mahabbah itu pada Allah, nek sayang kepada sesama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul tarhim tadi yang saya baca itu dilakukan oleh Asy-Syaikh Mahmud Khalil Al-Khusari dari Mesir. Kapan keluar lagu itu? Tahun kurang lebih 1960. Berarti kamu belum lahir, saya juga belum lahir. Kalau 1960 sudah merdeka gitu ya? Sudah merdeka. Berarti masih awal merdeka. Artinya kita mengalami lahir ini sudah ada tarhim. Ya. Jadi dulu yang mengebumikan atau yang menyebarkan tarhim ini kiai-kiai NU, sehingga gitu, dibuat lagu wajib ketika mau masuk sholat subuh dan mau azan maghrib disetel di RRI, Radio Republik Indonesia, baik yang pusat di Jakarta atau bertempat di setiap provinsi-provinsi atau di tiap kabupaten atau karisgenan yang ada. Semua RRI menyender apa itu namanya, sholawat tarhim ini. Maka mulai zaman 60, belum ada zaman informasi, belum ada HP, belum ada orang bisa melacak, maka ini dilacak ini hanya sekitar tahun 2000-an, 2000 ke sini. Setelah ada HP, maka itu pihak-pihak yang bersangkutan kalau dilacak sudah tidak ketemu bukunya, ya. Masih ada catatannya dua, yang satu di Masjid Yayasan Masjid Rahmatullah, jadi namanya Yasmara, Yayasan Masjid Rahmat, Ngampel, Surabaya. Itu pertama yang dapat kaset, rekaman kaset yang masih kaset muter itu, dapat rekaman kaset itu dari Mesir. Kemudian diperbanyak, waktu itu dicetak di Solo, tempatnya di Lokananta. Lokananta tuh masih punya simpenannya, kaset pertama kali yang kiriman dari Surabaya masih disimpan sampai sekarang. Tapi pegawai-pegawai yang sekarang ini tidak bisa menceritakan, hanya arsip-arsip dokumen yang lama di situ. Jadi dulu yang ngirim siapa, sejarahnya seperti apa, sudah tidak bisa yang mengorek. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah tarhim ini seluruh masjid-masjid di tempatnya kiai atau letaknya di Jawa Timur itu memang biasanya dibaca ini menjelang 1 jam sebelum subuh atau setengah jam sebelum sholat maghrib. Kalau sekarang dibaca tuh kalau sudah tarhim berarti biasanya ada yang sholat baca Quran dulu, nanti kalau sudah tarhim bertanda sudah imsak. Jadi perkembangan zaman terus berkembang terus ini Islam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari ini? Beliau sebagai imam atau pemimpin Jam'iyatul Qurra wal Hufat di Kairo, ya, di Kairo, ya. Itu dia termasuk guru besar Jam'iyatul Qurra wal Hufat di Mesir. Dan ini spesial, memang suaranya sangat indah, sangat bagus, ya. Kemudian tadi dicetak di Lokananta Solo, dan sekali lagi berkembangnya juga tidak di Solo, hanya di Solo itu tempat yang agak maju yang ada untuk rekaman, ya. Maka kemudian oleh kiai-kiai Jawa Timur, setiap masjid, setiap ulama, setiap kiai dikirimi kaset-kaset tersebut, sehingga awal-awal ada toa, ada speaker di masjid-masjid sudah menggunakan pengeras suara, ya, sudah menggunakan azan pakai speaker.
sudah menggunakan lagu-lagu pakai speaker. Tapi ya akhirnya perkembangan gara-gara speaker ini juga sampai salah kaprah. Dulu kalau ada orang mati meninggal itu nanti tetangga-tetangga dulu datang semua baca Yasin bersama-sama. Di Solo karena sudah zaman berkembang, sudah pakai salon, sudah pakai speaker, malah Yasinan dibid'ahkan, malah sekarang pakai di setel speaker kasetnya di setel itu. Jadi nggak dibuat bid'ah mana kira-kira yang Yasinan asli sama yang Yasin pakai kaset ini? Ya berat sing pakai kaset ini ya. Maka dulu katanya Pak Toha DPR PKB ini, pernah Pak Toha dapat cerita waktu dia sedang acara di Australia, punya acara apa itu, ada orang Australia cerita. Jadi banyak di Australia itu gereja-gereja dijual, akhirnya jadi masjid, dibeli orang-orang Islam, dibuat kegiatan Islam lah. Nah, karena orang Islam ini sudah dikenal kalau baca rumah dibaca-bacai Quran ini, dibaca-bacai surat-surat tertentu ini seperti fadilah-fadilah adat ini bisa mengusir setan, bisa mengusir maling. Maka karena di tempatnya itu rawan banyak gangguan, maka orang-orang Kristen sana, orang-orang sana itu ya kadang-kadang ya beli salon, setel speaker situ dibacai Quran. Tujuannya ben aman, terhindar dari gangguan-gangguan. Ternyata pagi hari dilihat salonnya hilang. Jadi salonnya hilang. Nah, ini jadi masalah lagi nih. Karena apa? Dikiranya ya gara-gara bacaan itu nanti insya Allah aman dari maling, aman dari gangguan. Tapi ternyata malah salonnya hilang juga. Jadi yang mandi ini sebenarnya bukan salonnya, bacaan kiainya itu. Bacaan ustadznya itu yang mandi. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Bon, sedikit. Sholawat isinya tarhim tadi itu isinya sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan isinya sholawat dan menceritakan di dalamnya tentang Isra Mi'raj. Apa hubungannya Isra Mi'raj dengan Rasulullah? Karena kamu ini mau sholat, mau tawajuh kepada Allah, mau mengucapkan ini wajjahtu wajhiya lillahi, mau tawajuh, mau madhab kepada Allah, mau sholat. Padahal sholat itu oleh-olehnya Rasulullah waktu Isra Mi'raj. Rasulullah waktu di Isra Mi'raj ketemu dengan malaikat yang semuanya ruku beribu-ribu, yang sujud beribu-ribu, yang bertasbih beribu-ribu, yang baca takbir beribu-ribu, yang bersolawat beribu-ribu, yang baca Quran beribu-ribu malaikat. Sampai kemarin jumlahnya berapa? 40.000 soft barisan malaikat yang dilihat oleh Rasulullah. Maka 40.000 soft malaikat tadi digabung, diperkecil, dijadikan disket, dijadikan apa? Nek kau ini dijadikan disk ya toh, kecil, dibawa Rasulullah buat umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya sholat itu. Maka tidak salah kalau sholawat imam yang dibaca oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Qusari ini betul-betul dirasakan barokahnya sampai sekarang ya. Maka di setiap masjid-masjid dibacakan tarhim. Dulu tahun 98 saya masuk Solo, itu pengeras suara ada tapi enggak banyak ya. Di Masjid Segaf itu juga pokoknya waktu manjing sholat ya pakai apa namanya qiraat gitu aja. Atau kalau mau Jumat itu dulu enggak ada, sholat enggak ada. Tahun 89 tahun 89 tahun 90 saya dipanggil oleh Abdillah bin Ali. Betul ya, aku kepingin yang seperti kasetnya itu yang ada salatu wassalamu alaik, itu gimana nyarinya? Oh ya,
Bib, nanti saya carikan. Saya keliling kemana-mana. Jadi ceritanya saya seperti orang Bilal bin Rabah mau nyari apa? Apa soalnya? Abdullah bin Zaid mau nyari cari betul sampai dapat. Akhirnya saya dapat beli di Matahari apa? Singosaren. Di toko pojok sendiri paling bawah. Itu memang ada kumpulan kaset lama-lama. Zaman Bian, enggak salah harganya 5.000. 5.000 itu masuk mahal itu. Padahal mestinya 1.000 aja. Tapi itu 5.000 harganya. Akhirnya dapat disetel sama kita sama Abdillah bin Ali, sama Habib Abdillah bin Ali. Disetel tuh kok setelah itu dibaca cuma 5 menit. Mungkin 4 menit lah. Wah, ini repot ini. Akhirnya bagaimana sekiranya 4 menit ini bisa jadi seperempat jam? Bagaimana 4 menit ini bisa jadi setengah jam? Jadi dicetakkan atau direkamkan lagi ke Gading, itu ada percetakan dulu. Ada apa namanya? Tempat rekaman. Studio ya, studio kalau sekarang ya. Studio di situ akhirnya dibuat 2. Ada yang dibuat ukuran seperempat jam, 15 menit, ada yang buat 30 menit. Jadi kalau nyetel azan kurang 30 menit, nanti pas 30 menit azan. Nah itu perkembangan zaman seperti itu. Nah, akhirnya ya begitu ceritanya. Nah, terus saya kalau khutbah, kalau ceramah sering saya menerangkan ini pentingnya. Assalatu wassalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sholatu wassalamu alaik diartikan as-sholatu utawi keselamatan Allah, wassalamu lan atau tambahi rahmati Allah, wassalamu lan keselamatan alaika muga ing atase sira Muhammad ya Rasulullah du utusane Gusti Allah, ya nasirul huda, ya imamal mujahidin, ya imamal mujahidin, wahai pemimpin para mujahid, ya nasirul huda, wahai penolong hidayah Allah. Artinya itu ya. Terus ya man asra, wahai manusia yang pernah diisrakan bika engkau al-muhaimin oleh Allah yang maha pemurah, lailan di malam hari, nilta engkau memperoleh semua cita-citamu engkau dapatkan, wal anamuniyam orang-orang lain sedang tidur. Maksudnya Isra Mi'raj ini di malam hari. Lanjut. Wa taqaddamta lis-sholati, dan kamu pada saat itu maju ke depan lis-sholati untuk mengerjakan sholat. Fasholla, maka ikut berjamaah sholat. Kulluman, semua makhluk sama yang ada di langit. Berarti nabi, rasul, malaikat yang ada di langit sholat. Wa antal imam, engkau Muhammad yang menjadi imam. Berarti Rasulullah jadi imam di bumi, jadi imam di arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa? Wa ilal muntaha rufi'ata kariman. Wa ilal muntaha, kemudian engkau dinaikkan lagi ke Sidratul Muntaha. Kariman, engkau mendapat penghormatan yang luar biasa. Dari kakek-kakekmu, dari nabi-nabi yang ditemukan oleh Rasulullah waktu itu, nabi 8 nabi ya, nabi yang ulil azmi, nabi yang berpengalaman, nabi yang berbobot, nabi yang berpengaruh, ngaji dapat 8 guru kakek-kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasami'tan nida, dan di sana setelah Sidratul Muntaha kau mendengar panggilan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Alaikassalam, wahai Muhammad, at-tahiyatul
mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kata Rasulullah, ya Allah, segala penghormatan, segala kemuliaan, segala kehebatan milikmu ya Allah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah menjawab lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Malaikat yang mendengarkan waktu semua pada ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatu wassalamu alaik. Semoga rahmat Allah, salam Allah buat engkau wahai Muhammad, wa ala alika wa ashabika ajma'in. Dan juga jangan lupa buat semua keluargamu, semua para sahabatmu, semua para pecinta-pecintamu. Allahumma amin. Jadi intinya sholawat tarhim itu untuk menebar rahmat Allah, membagi kesayangan kepada umat manusia, agar umat manusia betul-betul mendapat rahmatnya Allah, bisa melaksanakan sholat dengan baik. Dan kemudian diceritakan isinya sholawat itu adalah memuja, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sedikit sejarahnya Isra Mi'raj. Kalau kita sudah tahu seperti ini, betapa azimnya, betapa agungnya bacaan tarhim yang sering kita dengar. Tapi ya namanya perkembangan zaman ya ada cerita. Ya kita tidak boleh sakit hati. Dulu ada sekelompok orang Islam sendiri itu mau membuang atau mau membinasakan tarhim ini. Karena apa? Tarhim ini jelas tidak ada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai menghina ustadz, menghina habib, menghina kiai. Kiai sekarang, habib sekarang semaunya sendiri. Bayangkan waktu orang pada tidur malah bengak-bengok, teriak-teriak. Apa itu tidak mengganggu orang tidur? Ya, itulah indahnya di dunia. Ya habib-habibian ya sakarokmu. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang ini sudah banyak di masjid-masjid kita dengar kalau mau subuh itu ada suara tarhim di sana. Ini perkembangan yang luar biasa ya. Semoga kita kebagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sesuai dengan apa isinya di situ ialah maka para ulama, para habaib, para kiai gitu memberi nama itu namanya tarhim. Jadi sholawatut tarhim. Sholawat yang isinya menebar rahmat Allah Subhanahu